Di perbatasan India di wilayah sekitar Nepal, sosok tubuh manusia terhanyut di sungai dan ditemukan oleh penduduk sekitar. Dia dibawa ke desa terdekat. Tubuhnya penuh luka dan di sana dia mendapat perawatan atas lukanya oleh penduduk desa. Beberapa bulan kemudian, ketika upacara kepada dewa sedang berlangsung, satu kompi pasukan menyerang desa. Mereka tanpa permisi menghabisi semua warga desa yang ditemui. Hanya pertolongan dari dewa lah yang bisa menyelamatkan penduduk desa. Pada momen berbahaya itu, orang yang dirawat penduduk desa mendadak siuman dan menyerang balik para tentara. Dia menghilangkan nyawa semua tentara dan menyelamatkan warga desa dari tirani penjajahan. Ketika semua perban yang membungkus tubuhnya terbuka dan luka yang diderita telah sembuh sempurna, dia dianggap dewa keselamatan oleh warga desa. Akan tetapi, akibat cedera di kepala, pria ini hilang ingatan. Dia tidak ingat siapa dirinya. Juju, seorang anak kecil dari desa yang diselamatkan berjanji, jika dia sudah besar kelak, akan mencari identitas si penyelamat desa. Transisi waktu menuju 30 tahun kemudian di stasiun kereta Mumbai. Sekelompok wanita yang menjadi penumpang kereta hendak melakukan sesuatu. Laksmi, Eram, Iskra, Kalki, Helena, dan Janpi memiliki keahlian khusus pada masing-masing individu. Dengan sengaja, mereka membuat jalan di dekat stasiun menjadi tidak teratur dan menimbulkan kemacetan. Akibatnya, seorang remaja bernama Alia yang sedang terburu-buru harus menaiki kereta pada saat itu. Di stasiun lain, menunggu seorang yang dipanggil ketua oleh para geng wanita di dalam kereta. Dia hendak memasuki gerbong. Ketika memasuki terowongan, tiba-tiba rem darurat kereta aktif yang membuat kereta berhenti mendadak di tengah terowongan dan membuat para penumpang terjatuh di saat bersamaan. Geng wanita ini ternyata pembajak kereta. Mereka menyandra semua orang di kereta. Ketika ada satu penumpang yang berprofesi sebagai polisi menyerang, Azad, si ketua yang berpenampilan seperti tunawisma, menyerang dan mengalahkannya. Dia lalu mengikat si polisi. Di kereta itu pula Azad menghilangkan nyawa satu penumpang demi membuat intimidasi kepada penumpang lain agar tidak melawannya. Hal itu juga direkam dan dikirim ke pusat kontrol kereta agar mereka mengirimkan apa yang menjadi permintaan Azad. Kejadian itu menjadi viral di media massa dan polisi dengan cepat bertindak dengan mengirimkan seorang negosiator bernama Inspektur Narmada, seorang yang kompeten dari berbagai misi negosiasi dan telah berhasil menyelamatkan banyak nyawa dalam situasi pembajakan. Permintaan Azad pada saat itu adalah dia ingin berbicara dengan Menteri Pertanian yang menjabat. Dia memberi waktu kepada Narmada dengan sebuah lagu lawas India, dan sebelum lagu itu habis, maka Pak Menteri harus sudah ada dan berbicara dengannya. Menteri Pertanian yang bernama Muralidas harus menuruti permintaan Azad. Jika tidak, maka akan berpengaruh pada suaranya di pemilu selanjutnya. Azad menyampaikan bahwa ada 10.000 petani yang telah menghilangkan nyawa mereka sendiri selama Murali menjabat sebagai Menteri Pertanian. Azad juga menceritakan bahwa tingkat suku bunga pinjaman modal kepada para petani sangat tinggi dan tidak sama dengan bunga kredit untuk barang mewah untuk orang berada. Hal itu yang menjadi masalah ketika para petani tidak bisa membayar pada saat musim kemarau atau musim banjir. Maka dari itu, dia mengajukan permintaan tebusan untuk para sandera sebesar 4 triliun rupiah kepada Pak Menteri. Murali yang kebingungan dari mana dia mendapatkan dana sebesar itu, Azad lalu memberi pengarahan untuk meminta kepada pengusaha yang putrinya sedang berada di kereta. Alia, putri dari Kali Gaikwad, sang pengusaha senjata terbesar nomor 4 di dunia. What a personality. Kali adalah seorang yang dengan tega menghilangkan nyawa siapa saja yang menolak tawaran bisnisnya untuk membangun pabrik. Diceritakan, Kali menghilangkan nyawa saingannya dengan sebuah pil racun agar keinginannya membangun pabrik tembaga tercapai. Mengetahui anaknya menjadi sandera, Kali menugaskan anak buahnya yang bertubuh besar bernama Murad untuk menginformasikan kepada Murali bahwa dia akan membayar tuntutan dari si pembajak kereta. Dengan cepat, Kali langsung mentransfer uangnya ke alamat rekening yang ditunjuk oleh Azad. Ketika Alia mempertanyakan motif mereka, Azad mengungkapkan rencananya untuk menyumbangkan uang tersebut kepada kelas ekonomi tertentu yang kurang beruntung di negara India. Sebagai contoh, salah satu anak buahnya yang bernama Kalki. Dia dulu anak seorang petani miskin di India. Ketika musim kemarau dan panennya gagal, sang ayah tidak dapat membayar cicilan hutang dengan bunga yang tinggi dari bank yang dikelola oleh Kali. Para penagih hutang datang dengan kasar dan tidak menerima alasan sang ayah. Dia harus tetap membayar pada hari itu juga.
Pada momen itu, para penagih mempermalukan ayah Kalki di depan para tetangga dan membawa satu-satunya harta mereka, yaitu sebuah traktor yang menjadi alat bertani. बाबा के लिए हंस दे Sang ayah berusaha menguatkan Kalki untuk tersenyum. Semua akan baik-baik saja. Kalki diminta untuk tetap fokus kepada ujian sekolahnya. Ketika melihat pengumuman di majalah desa bahwa siapa saja petani yang meninggal akan diberi uang duka cita yang besar dari pemerintah daerah, sang ayah membuat keputusan dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Sepulang sekolah, Kalki melihat hal yang sangat tragis terjadi kepada ayahnya. Ternyata semua tidak baik-baik saja. Belum juga prosesi pemakaman selesai, para penagih hutang kembali datang. Mereka tidak peduli bahwa hutang sang ayah harus dilunasi hari itu juga. Traktor yang dibawa hanya untuk pelunasan bunganya, sedangkan cicilan hutang diambil paksa dari kalung mangalsutra milik sang ibu. Melihat hal tersebut, Kalki yang mendekat langsung menghabisi penagih hutang di depan semua orang. Kembali ke waktu pembajakan, cerita yang dialami Kalki sama dengan nasib ribuan petani lainnya ketika musim kemarau melanda. Azat dan gengnya menyumbangkan seluruh uang hasil rampokan untuk mereka yang membutuhkan. Azat juga memberitahu kepada semua penumpang mereka tidak akan menyakiti siapapun, dan orang yang dihabisi di awal perampokan adalah bagian dari kelompoknya. Itu hanya sebuah akting. Kini, para penumpang mulai bersimpati kepada kelompok ini. Ternyata, mereka mempunyai misi yang suci. Narmada dan seluruh pasukan polisi bersiap untuk mengepung kereta yang akan berhenti. Sementara itu di dalam kereta, Azat dan kelompoknya memberikan sesuatu kepada para penumpang. Seluruh jendela kereta dicat agar terhindar dari penembak jitu. Dan ketika kereta berhenti, polisi bersiap menyerang. Lalu, bom asap dilemparkan diiringi oleh para penumpang yang keluar dengan topeng yang sama persis seperti digunakan Azat. Melalui kendali jarak jauh, sebuah senjata mesin dikendalikan para perampok untuk menyerang para polisi yang membalas tembakan. Tembakan dari senjata mesin yang sengaja tidak mengenai target dibuat hanya untuk menimbulkan kepanikan. Satu persatu kelompok Azat pergi meninggalkan lokasi. Mereka lolos dalam penyergapan polisi. Karena kondisi yang sangat kacau, polisi tidak bisa menemukan Azat dan kelompoknya di antara para penumpang yang lain. Sedangkan uang hasil perampokan ditransfer ke rekening banyak petani miskin di daerah untuk melunasi semua pinjaman mereka di bank. Narmada memberikan kondisi terkini penyelidikannya kepada Morila, Kali dan adiknya Manis. Dia memprediksi bahwa para perampok ada hubungannya dengan Kali. Azat dan kelompok lalu membuka penyamarannya. Aksi di kereta kali ini hanya sebagai permulaan. Akan ada aksi selanjutnya yang lebih besar dan itu berhubungan dengan Kali. Ternyata, para perampok lain dari kelompok Azat merupakan narapidana wanita dan Azat ketua adalah sebagai kepala sipir penjara di sana. Alia yang dibebaskan oleh Azat menemui ayahnya. Dia mengirimkan pesan dari Azat yaitu sebuah nama, Fikrah Mratore, yang membuat Kali terpaku. Azat sudah 12 tahun bekerja sebagai sipir penjara wanita di Belpande, Mumbai. Semua narapidana di sana dianggap sebagai saudari atau ibunya. Azat sangat dihormati di penjara itu. Dia memberdayakan para napi untuk bekerja memperbaiki kehidupan orang banyak di luar penjara. Sementara pada suatu waktu, Azat bertemu dengan calon pengantinnya. Ada upaya perjodohan yang diatur oleh Kaperi Ama terhadap Azat yang dirasa sudah cukup umur untuk menikah. Azat bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Suji yang mewakili ibunya untuk bertemu calon ayah yang kelak jika mereka menikah. Apabila Suji cocok dengan calon suami ibunya, maka sang ibu menurut untuk menikah dengan pilihan Suji. Pada saat bertemu dengannya, Azat sudah bisa menerima dan membuka hati bahwa dia akan menikah dengan ibunya. Ada kedekatan emosi dirinya dengan Suji. Di markas laboratorium pusat forensik, Narbana berusaha menyelidiki perihal perampok di kereta. Sementara itu, pada momen yang bersamaan, polisi yang semula ditawan di kereta mencari petunjuk berupa arsip tentara pasukan khusus di perpustakaan Akademi Pertahanan Pusat. Hubungan Suji dengan Azat semakin dekat. Pada suatu momen, Azat datang ke sekolah Suji atas permintaannya untuk menemui kepala sekolah, karena sang ibu masih sibuk bekerja. Pada saat itu, Azat belum mengetahui sosok ibu kandung Suji. Dan ketika ibunya datang, ternyata ibu dari Suji adalah Inspektur Narmada. Dengan terpaku, Azat mendapati fakta tersebut. Mereka berdua sepakat untuk meneruskan perjodohan karena Suji sudah mengenal dan dekat dengan Azat. Begitu pula sebaliknya. Narmada akan menerima Azat sebagai calon suaminya dan berusaha membuka hatinya untuk Azat.
Seorang calon menteri kesehatan sedang berkampanye tentang visi dan misinya ketika menjabat kelak. Di pidatonya, dia meyakini bahwa semua rumah sakit pemerintah di daerah sudah berkelas internasional, modern dengan semua perangkat medis terbaru. Namun pada kenyataannya di lapangan, berbanding terbalik dengan pidato si calon menteri. Dia berujar, jika seorang menembaknya di saat itu juga, dia yakin bahwa rumah sakit daerah bisa menolongnya dengan pelayanan terbaik dan alat-alat kesehatan terbaik. Tidak lama kemudian, terjadi serangan yang tepat mengenai dirinya. Kelompok Azad kembali beraksi. Calon menteri yang tertembak segera dilarikan ke rumah sakit, namun sesuai dengan pidatonya, dia dibawa ke rumah sakit daerah dengan kondisi sesuai fakta di lapangan, yaitu buruk. Azad menukar ambulans yang membawa si calon menteri dengan yang kosong. Kini, kelompok Azad menyandera seorang calon menteri di rumah sakit pemerintah dan mereka menyiapkan blokade pertahanan diri di sana. Penyanderaan ini disiarkan secara langsung di media sosial sehingga seluruh rakyat bisa melihatnya ketika seorang dokter jaga yang hanya sendiri tanpa perawat berupaya menyelamatkan si calon menteri dari luka tembak. Dokter jaga memberikan daftar alat operasi apa saja yang diperlukan untuk mengoperasi calon menteri kepada ajudannya. Namun, semua itu tidak tersedia. Di saat yang bersamaan, polisi mengepung seluruh area rumah sakit dan pada kasus ini, Narmada kembali menjadi seorang negosiator penyanderaan tersebut. Kali ini Azad mempunyai permintaan bahwa Direktur Rumah Sakit Pemerintah yang terdahulu harus mengakui sebuah kesalahan. Dia adalah Menteri Kesehatan yang sekarang menjabat, di mana Menteri Kesehatan pada saat itu terhubung dengan Kali. Jika dia mengaku, maka karir politiknya akan hancur. Kali menyuruhnya untuk tetap berkata jujur. Dengan terpaksa, dibuatlah konferensi pers oleh Menteri Kesehatan. Di sana, dia mengakui kesalahannya ketika dia menjabat sebagai direktur rumah sakit itu. Ada 40 anak yang dirawat akibat radang otak yang disebabkan terpapar limbah dari pabrik perusahaan milik Kali. Dokter jaga pada waktu itu adalah Dokter Eram, salah satu bagian kelompok Azad yang berusaha meminta peralatan kesehatan berupa tabung oksigen kepadanya. Namun, dengan entengnya, direktur rumah sakit menolak karena birokrasi yang panjang ketika mengadakan alat kesehatan untuk rumah sakit pemerintah. Eram tidak menyerah. Dia akan langsung meminta kepada Menteri Kesehatan yang kala itu menjabat. Eram juga meminta semua dokter kenalannya untuk membantu dengan peralatan seadanya. Sementara itu dia mencari sendiri tabung oksigen yang dibutuhkan. Setelah mendapatkan tabung oksigen, namun Eram datang terlambat. Semua anak-anak yang dirawat harus kehilangan nyawa dari ketidakpedulian direktur rumah sakit pada waktu itu. Namun sial bagi Eram, dia malah dituduh melakukan malpraktek yang menyebabkan anak-anak tersebut kehilangan nyawa. Dia harus difitnah oleh direktur rumah sakit dan dibenci oleh masyarakat. Tidak ada yang mendukungnya. Semua main aman termasuk si direktur rumah sakit yang sebagai pangkal masalah. Semua orang yang mendengar fakta itu merasa kesal dengan si Menteri Kesehatan. Atas pengakuan itu, Azad membuat permintaan kepada Narmada bahwa ada 234 rumah sakit yang menjadi listnya harus dikirim alat-alat kesehatan terbaik. Jika tidak, si calon menteri akan kehilangan nyawa. Dalam 5 jam semua rumah sakit harus mendapatkan alat tersebut dan fasilitas rumah sakit semua diperbaiki. Masyarakat yang sakit harus mendapat pelayanan terbaik dari rumah sakit negeri dimulai pada saat itu juga. Sekejap, nama Azad yang mengaku Vikram Ratore pada saat itu menjadi pahlawan bagi masyarakat. Satu permintaan lagi, Azad meminta sebuah helikopter untuk pelariannya. Namun, polisi bertindak dengan menyerang dan mengepung. Kelompok Azad melawan dengan mengelabui polisi dan Narmada dengan sebuah peledak yang ditanam di sekitar rumah sakit. Ketika pemicu dinyalakan, semua polisi terlempar akibat ledakan. Narmada yang melawan Azad harus rela ketika buruannya berhasil melarikan diri. Azad tidak meninggalkan jejak sidik jari maupun DNA di lokasi kejadian. Maka dari itu, Narmada menugaskan tim seniman forensik untuk melukis sketsa wajah asli Vikram Ratore atau Azad. Di markasnya, Kali mengumpulkan semua calon dari partai politik. Kini dia ingin masuk lebih dalam lagi ke dalam dunia politik agar maksudnya menguasai India tercapai. Kali yang akan pergi ke Rusia untuk kembali berbisnis mempercayakan semua kendali di India di tangan manis adiknya. Di waktu yang bersamaan dengan dilukisnya sketsa Vikram Ratore, di kediamannya, Azad sedang melangsungkan pernikahan dengan Narmada. Mereka kini resmi menjadi suami istri. Ketika Azad akan jujur kepada Narmada tentang jati dirinya, Narmada yang membuka teleponnya terkejut ketika sketsa Vikram Ratore yang dikirimkan adalah Azad suaminya. Dengan menodongkan senjata, Narmada akan menangkap Azad. Bahkan, dia sempat menembak. Akan tetapi,
Dari luar rumah mereka diserang dan segera ditawan sekelompok orang. Dia adalah Manish yang sudah tahu identitas Azad. Mereka berdua disiksa, bahkan Narmada yang tidak tahu apa-apa harus mendapat luka. Ketika kondisi genting, seseorang menyerang semua anak buah Manish dengan mudah. Dia menghancurkan barikade pertahanan anak buah Manish. Seorang dengan wajah mirip Azad namun tapak lebih berumur. Manish harus kehilangan nyawa dalam penyerangan tersebut. Orang yang menyelamatkan Azad adalah Vikram Ratore yang sesungguhnya. Vikram Rathore. Di Rusia, di sebuah balai lelang, Kali mempresentasikan pabriknya yang akan dibangun kepada para calon investor di sana. Di beberapa negara, pabrik Kali ditutup karena gelombang protes dari warganya. Namun, di India dia percaya diri dan memastikan hal itu tidak terjadi di sana. Untuk itu, dia membutuhkan seorang investor untuk berinvestasi kepadanya agar pabrik senjatanya bisa dibangun di seluruh India. Ada satu orang yang akan berinvestasi kepada Kali dengan syarat ketat darinya. Saat itu juga, Kali langsung menuju India ketika dia mendapat kabar bahwa adiknya Manish meninggal dunia. Dia akan menuntut balas atas kematiannya. Narmada yang mengetahui identitas Azad dan kelompoknya mengepung penjara. Dia akan berpura-pura menjadi orang yang tersakiti dibohongi oleh Azad dan mengharap simpati dari kelompoknya. Dia akan menyusup ke kelompok Azad di barak nomor 3. Narmada mempercayakan keamanan Suji kepada Irani, partnernya di kepolisian, ketika dia menyamar sebagai narapidana di penjara Azad. Di barak nomor 3, Narmada diterima dengan baik oleh semua tahanan. Dia sangat membenci Azad. Tapi, Laksmi menceritakan tentang siapa Azad dan siapa Vikram Ratore serta seorang wanita bernama Aishwarya dan apa hubungan dia dengan penjara ini. Transisi waktu terjadi ke tahun 1986 di mana Vikram mengalahkan pegulat paling tangguh di Barnala. Dia adalah seorang pahlawan di sana. Namun, di depan Aishwarya istrinya, dia telah kalah hati dan raganya. Mereka berdua saling mencinta. Vikram merupakan komandan pasukan khusus India pada waktu itu. Dia mendapat berita bahwa ada pasukan India yang tewas dan ditawan di sebuah penyergapan markas teroris. Vikram dan satuannya ditugaskan untuk membebaskan para sandera. Sesampainya di markas teroris, ketika Vikram dan pasukannya menyerang, senjata yang mereka gunakan macet semua. Senjata itu tidak berguna pada saat itu. Dengan sigap, Vikram mengambil senjata musuh dan menyerang balik. Satu orang harus kehilangan nyawa pada misi itu demi semua anggota tim dan warga yang disandera selamat. Ketika mendapat medali penghormatan, Vikram dengan tegas mengatakan bahwa senjata yang dipakai tentara tidak berfungsi dengan baik. Makanya, terdapat banyak korban dari pihak tentara. Dia ingin para pemimpin mengevaluasi ulang perjanjian dengan perusahaan pemasok senjata agar tidak terjadi lagi kejadian tragis yang menimpa para tentara. Yang memasok senjata untuk pemerintah India adalah perusahaan senjata milik Kali Gaikwad. Dia dipanggil untuk menghadapi ke markas tentara. Kali beralasan senjatanya baik-baik saja. Hanya saja para tentara tidak menggunakannya sesuai buku manual senjata. Vikram lalu mempraktekannya di depan Kali menurut buku manual sesuai alasannya. Dan ketika senjata diarahkan, memang benar, senjata buatannya ampas tidak berguna. Untuk itu, pemerintah pada saat itu menunda semua kontrak kerjasama dengan perusahaan senjata Kali. Jika dia terbukti bersalah, maka akan menjadi daftar hitam perusahaan dan tidak akan bekerja sama lagi dengan pemerintah. Pada malam saat sedang bersama Aishwarya setelah menjalankan misi, Vikram diserang sekelompok orang di kediamannya. Murad menyerang dengan menyuntikkan obat bius kepada Vikram. Dikala itu, Kali juga mengancam Aishwarya. Dalam keadaan setengah sadar, Vikram melukai dahi Kali. Dia lalu pingsan, kemudian dibawa oleh Kali dan kelompoknya. Sementara Aishwarya di rumah bersama polisi bayaran Kali yang menuduh Vikram menjual rahasia negara atas drama yang dibuat-buat oleh mereka. Bukti palsu pun dikumpulkan oleh polisi itu dengan menunjukkan kertas pengakuan. Ini hanya butuh tanda tangan dari Aishwarya. Namun, dia menolak dengan menyerang semua polisi dan menghabisinya. Untuk itu, Aishwarya dinyatakan bersalah atas tindakan penghilangan nyawa polisi dengan putusan pengadilan berupa hukuman gantung. Kali yang mengunjunginya di penjara menceritakan nasib dari Vikram Ratore yang sudah mengancam bisnisnya. Pada saat dibawa setelah penyergapan di rumah, Vikram dijatuhkan dari helikopter yang sedang terbang setelah sebelumnya dia diserang oleh tangan Kali sendiri. Dengan bangga, Kali menceritakan atas apa yang dia perbuat pada Vikram di depan istrinya. Dia belum puas karena penderitaan keluarga ini akan bertambah ketika Aishwarya harus menghadapi algojo dan tiang gantungan. Eksekusi hukuman pun akan dilakukan. Namun, ketika menghadap tiang gantungan, Aishwarya pingsan pada saat itu. Di
diketahui Aishwarya dalam keadaan mengandung. Untuk itu menurut undang-undang di India, narapidana yang hamil tidak bisa dieksekusi. Maka dari itu, hukuman akan ditunda dan akan dijalankan setelah sang anak terlahir dan berumur 5 tahun. Aishwarya menjalani masa kehamilan dan melahirkan di penjara. Seorang anak laki-laki telah lahir di sana, seorang putra yang diberi nama Azad Ratore. Aishwarya dan napi lain merawat Azad dengan penuh cinta di penjara. Sampai tiba waktunya, ketika tepat di hari ulang tahun Azad yang ke-5 tahun, maka eksekusi terhadap Aishwarya dijalankan. Dia menitipkan Azad kepada Kaperi Ama untuk diasuh seperti anaknya sendiri. Dan dengan berat hati, Aishwarya harus berpisah dari putranya dan menjalankan nasibnya difitnah oleh kekejaman seorang pengusaha tamak. Azad harus mengetahui fakta bahwa dia telah ditinggalkan ibunda tercinta selamanya. Waktu kembali ke masa sekarang di mana kelompok Azad selesai menceritakan semua dan membuka hati Narmada. Azad kini berada dalam perawatan dari seorang Vikram Ratore dan tim pasukan khususnya dulu. Jadi, polisi yang ditawan di pembajakan kereta adalah Juju, anak kecil yang dulu berjanji akan mencari identitas pahlawan di desanya. Dia mencari di pusat data nasional dan menemukan nama Vikram Ratore, lalu mengumpulkan semua tentara pasukan khusus yang dulunya menjadi kelompok Vikram. Ketika ditemukan akibat cedera parah di kepala, Vikram Ratore mengalami lupa ingatan. Dia tidak ingat apapun masa lalunya. Hanya memori ototnya yang memungkinkan refleksnya bekerja seperti bertarung dan pelatihan tentara. Kondisi Vikram Ratore yang mengalami amnesia tidak mengingat apapun perihal masa lalunya. Namun, dia akan tetap melindungi Azad seperti layaknya seorang tentara. Dia akan selalu ada untuk Azad selamanya. Narmada dan seluruh kelompok Azad akan diinterogasi oleh Irani. Mereka dibawa ke sebuah ruangan. Pada saat itu, Irani menjebak Narmada dan memberitahu kedok penyamarannya dengan maksud memecah belah Narmada dan kelompoknya Azad. Irani kini bekerja untuk Kali. Dia juga yang menjebak Azad dan Narmada dengan memberitahu Manis yang menyerang kediamannya. Atas suruhan Kali, Suji dibawa pergi dari penjara sementara Irani akan membereskan Narmada dan kelompoknya. Melihat hal itu dari kamera tersembunyi, Azad meminta Vikram untuk menolong Suji dan membebaskannya dari tawanan Irani. Pada saat bersamaan dengan niatan eksekusi Irani kepada Narmada, semua kelompok melawan dan menolong Narmada. Sementara di tempat lain Vikram membebaskan Suji. Di jalan, Vikram menghabisi semua anak buah Irani, sedangkan di penjara, Azad kembali untuk menguasai penjara dengan melawan Irani. Vikram berhasil menyelamatkan cucunya Suji dengan melumpuhkan semua penjaga. Di dalam penjara, Irani sangat percaya diri telah mengepung Azad. Namun, dia salah perhitungan di mana penjara itu adalah tempat kekuasaan Azad. Semua napi wanita dilepas dan menyerang Irani beserta anak buahnya. Keberhasilan Azad menguasai penjara harus dibayar mahal ketika Laksmi, salah satu bagian kelompoknya, harus terkena serangan dan kehilangan nyawa pada saat menolong Narmada. Segala daya upaya dilakukan para napi dan Vikram untuk menolong Laksmi, namun nyawanya tidak terselamatkan. Kehilangan Laksmi semakin memotivasi semua orang untuk melanjutkan misinya menghancurkan Kali. Kini, Narmada berada di pihak mereka untuk membantu. Dibuatlah rencana untuk merampok uang Kali yang akan digunakan untuk mendukung satu partai pada pemilu demi tujuannya menguasai India. Vikram dan Azad akan melakukan perampokan itu, sedangkan Narmada ditugaskan melakukan hal lain. Pada saat pemakaman Manis, Kali berjanji akan menuntut balas kepada Azad dan Vikram. Upaya perampokan dijalankan dengan membajak truk pengangkut uang Kali di tengah jalan. Ada beberapa hambatan berupa para pengawal dari truk tersebut yang melawan, dan ketika Helena terjepit, maka Vikram datang membantu dan menolongnya. Semua pengawal Kali dilumpuhkan oleh Vikram dan kelompok pasukan khusus tuanya. Dengan meledakan motornya, Vikram kini benar-benar telah melumpuhkan semua pengawal. Akan tetapi, Murad dan banyak anak buah Kali kembali datang menyerang. Pada momen ini, Vikram dan kelompoknya berusaha keras melawan dengan mengalihkan perhatian Murad dan anak buahnya agar Azad membawa truk curiannya. Namun, Vikram harus berada dalam situasi terpojok ketika Murad mengepung dan menangkapnya. Pada saat menjalani interogasi dengan keras dari Kali, ada berita di televisi tentang kemunculan Vikram, si pahlawan kota. Vikram di TV memberikan informasi bahwa dia telah menyandra 6.000 tahanan wanita di penjara. Dia menginginkan seorang negosiator dari kepolisian untuk berbicara kepadanya. Kali sangat kebingungan di mana dia telah menawan Vikram. Sedangkan di TV itu siapa? Semua kelompok Vikram mengatakan bahwa dia adalah Azad, putra kandung dari Vikram dan Aishwarya. Kali masih hidup karena Vikram hilang ingatan. Dia tidak ingat atas apa yang diperbuat Kali kepada keluarganya. Di luar penjara yang sudah dipenuhi oleh awak media dan pasukan polisi, seorang negosiator senior dari kepolisian bernama Nayak datang dan akan berbicara dengan Azad. Nayak yang tampil flamboyan tidak bernegosiasi.
dia akan langsung menyerang ke dalam penjara dengan mengerahkan pasukan komando serbu. Selang beberapa saat, Nayak sangat terkejut ketika Kapten Komando Serbu keluar tanpa pakaian. Dia menceritakan bagaimana kejadian di dalam penjara. Ternyata, bukan cuma satu kelompok yang menyerang, akan tetapi semua narapidana menyerang layaknya satu pasukan tentara. Azad juga memberitahu bahwa dia sudah memasang ranjau di sekitar penjara. Hal yang dibuktikan oleh Nayak, dia lalu menugaskan semua orang menjauh dari bangunan penjara. Permintaan Azad kepada Nayak kali ini adalah sebuah tanda tangan dari Presiden India. Dia memberitahu bahwa dia telah menawan barang yang sangat penting. Melalui Suji, Azad memberitahu Nayak di luar penjara. Lalu, transisi waktu terjadi ketika Narbada ditugaskan Azad untuk membajak truk pemerintah yang berisi mesin voting pemilu. Azad telah mengambil semua kertas dan mesin voting pemilu dan diletakkan semua di dalam penjara. Hal yang dilakukan Azad bisa membuat negara goyah dengan terancamnya ekonomi dan demokrasi. Jika diadakan pemilu ulang dan pembuatan mesin voting, maka tidak mungkin mengingat anggaran biaya yang sangat besar. Tuntutan Azad kepada kepala negara adalah sebuah tanda tangan penutupan 53 pabrik kali yang telah memakan ribuan korban akibat tercemarnya lingkungan. Ini adalah pertama kalinya ada yang memaksa pemerintah untuk berbuat benar. Maka dari itu, surat keputusan pemerintah tentang penutupan pabrik kali ditandatangani oleh presiden yang menjabat kala itu. Semua orang yang terdampak dari pabrik kali bergembira atas keputusan ditutupnya pabrik. Sedangkan si empunya pabrik Kali Gaikwad, dia dalam keadaan terpojok akibat mendapat ancaman dari investornya. Hal itu membuat Kali semakin kejam menginterogasi Vikram dan kelompoknya. Ada satu permintaan lagi dari Azad kepada Nayak. Dia membeberkan kedoknya dan membuka penyamaran bahwa selama ini dia berperan sebagai ayahnya yang dituduh berkhianat kepada negara. Kini, Azad sudah diketahui masyarakat. Dia meminta kepada masyarakat yang mendukungnya untuk selalu memberikan kritik kepada pemerintah jika diperlukan, dan mendukung semua program pemerintah jika memihak kepada masyarakat. Penentuan nasib bangsa berada di tangan masyarakatnya yang memilih perwakilan di pemerintahan. Maka dari itu, sebenarnya masyarakat India tidak butuh Vikram atau Azad dalam memberantas ketidakadilan. Cukup memilih wakil rakyat yang amanah dan jujur dalam menjalankan tugasnya. Semua masyarakat kini tersadar akan pentingnya pemilu. Untuk itu, Azad mengembalikan semua mesin voting kepada pemerintah, dan semua napi wanita kembali ke dalam selnya beserta penyerahan senjata. Kini, semua orang ingin pergi, akan tetapi Kali datang dengan tondongan senjata kepada Vikram dan kelompoknya. Dia memasukkan semua orang ke dalam sel kecuali Azad dan Vikram yang akan diserang demi pengakuan di mana uang yang dirampoknya disembunyikan. Ketika Vikram akan dieksekusi oleh Kali, senjata yang digunakan macet. Hal itu kembali membangkitkan memori Vikram atas apa yang terjadi dahulu. Senjata ampas buatan Kali yang macet membuat banyak pasukannya harus kehilangan nyawa. Memori Vikram perlahan kembali. Dia mengingat semua perlakuan Kali kepadanya. Lalu, dia menyerang Kali dan semua anak buahnya dengan bantuan Azad. Mereka bertandem mengalahkan semua orang. My son. Dengan penuh amarah, Vikram menyerang Kali melampiaskan dendamnya. Di momen genting bagi Kali, Murad datang membantu bosnya dengan menyerang Vikram. Badannya yang tinggi besar membuat Vikram dan Azad harus bekerja sama mengalahkannya. My son. Ketika Murad dilumpuhkan, Kali yang sudah tidak ada perlawanan kini dibawa oleh Vikram dan Azad menuju ruang eksekusi. Sebuah ruang hukuman gantung bagi narapidana yang dijatuhi hukuman tersebut. Mereka akan membalas dendam kematian Aishwarya akibat difitnah oleh Kali. Dengan menarik tuas bersama-sama oleh orang yang tersakiti, Kali dieksekusi pada saat itu juga. Dia harus menerima hukuman paling setimpal atas apa yang diperbuatnya selama ini. Vikram, Azad, dan semua orang kelompoknya melarikan diri. Atas kejadian itu, Nayak diminta pertanggungjawabannya untuk segera menangkap Azad dan Vikram Rathore. Beberapa bulan kemudian di suatu negara kepulauan, Azad dalam pelariannya berada di sebuah pulau di sana. Dia bersama semua orang yang mendukungnya dan membuka sebuah usaha kafe di sana. Nayak datang dengan menodongkan senjatanya. Namun, ternyata selama ini Azad dan Nayak bekerja sama. Mereka yang merencanakan semua upaya penyerangan terhadap kekuasaan Kali. Nasib uang Kali yang dirampok oleh Azad di jalan adalah diberikan kepada semua pegawai pabrik yang ditutup oleh pemerintah. Azad dan Vikram kini akan melanjutkan misi yang ditugaskan oleh Nayak. Ketika pengusaha melakukan segala upaya demi keuntungan pribadinya, tanpa melihat dampak yang ditimbulkan bagi wilayah dan masyarakat, maka akan timbul banyak korban di dalamnya. Sekelompok orang menentang hal tersebut dengan menjadi perampok dan hasilnya akan dibagi kepada orang yang terdampak.
Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa subscribe. Sehat dan berkah rezeki untuk kalian semua. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.